Kembali di kesempatan pagi hari ini, Bante akan membacakan syair Dhammapada yang merupakan bagian dari renungan di pagi ini. Syair Dhammapada yang akan dibacakan yakni syair ke-28, masih di dalam waga yang sama, yakni Appamada Waga, waga tentang ketidaklengahan. Pamadang appamadenah yadha nudati pandito panya pasa dhamma ruha aso ko so kining pajang pabatato wabumate diro bale awekati. Tatkala memberantas kelengahan dengan ketidaklengahan, bijaksanawan menaiki menara kebijaksanaan yang tiada kesedihan, menyaksikan himpunan makhluk yang berkesedihan. Ia yang cendekia itu menyaksikan mereka yang dungu, bagaikan orang yang berdiri di atas gunung, menyaksikan orang-orang di daratan. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi latar belakang dari syair Dhammapada ini? Kembali kita dapat melihat di dalam buku Dhammapada Atthakatha berkenaan dengan syair Dhammapada ini. Kita akan melihat di dalam buku Dhammapada Atthakatha, Dhammapada syair 28, kisah Mahakassapatera. Ketika berdiam di wihara Jetavana, Sang Buddha membabarkan syair Dhammapada ini yang merujuk kepada Mahakassapatera. Suatu waktu, ketika Mahakassapatera tinggal di Gua Pipali, beliau menghabiskan waktunya untuk mengembangkan kesadaran batin, aloka kasina, dan berusaha untuk melihat melalui kemampuan batin mata dewa, makhluk-makhluk yang waspada dan mereka yang tidak waspada, juga makhluk-makhluk yang akan mati dan mereka akan dilahirkan. Dari wihara kediamannya, Sang Buddha mengetahui melalui kemampuan batin mata beliau apa yang sedang dilakukan oleh Mahakassapa dan ingin mengingatkan padanya bahwa apa yang dilakukan hanyalah menghabiskan waktunya. Maka beliau melalui kemampuan batinnya menampakkan diri di depan tera tersebut dan berkata,
Anakku Kasapa, jumlah kelahiran dan kematian makhluk hidup tidak terhingga dan tidak dapat dihitung. Hal ini bukanlah perhatian utamamu untuk menghitungnya. Hal ini adalah perhatian bagi para Buddha. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut. Ketika orang bijaksana mengatasi kelengahan dengan kewaspadaan, ia seperti telah mencapai menara kebijaksanaan. Maka ia melihat orang-orang bodoh bersedih tanpa rasa iba, seperti halnya pendaki gunung yang melihat orang-orang yang berada di tempat yang lebih rendah. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam syair Dhammapada ini ada nilai luhur yang sangat bermanfaat di dalam diri kita, yakni pengembangan kewaspadaan. Seperti di dalam syair Dhammapada tadi dinyatakan bahwasanya ia yang bijaksana akan mengganti kelengahan dengan ketidaklengahan. Orang yang hidup tanpa kelengahan tentu akan memperoleh pencapaian yang lebih tinggi, yang diibaratkan seperti berada di menara kebijaksanaan. Di dalam perumpamaan itu diibaratkan seperti orang yang sedang mendaki gunung. Ketika dia sudah sampai di puncak gunung, dia akan melihat yakni orang-orang yang berada di tempat yang rendah, di dataran yang lebih rendah. Kenapa? Orang yang bijaksana itulah yang bisa mengetahui berkenaan dengan kerugian-kerugian akibat dari kelengahan. Maka sebisa mungkin kita belajar Dhamma, memasukkan nilai luhur ke dalam batin kita, agar kita hidup senantiasa di dalam kewaspadaan, agar kita hidup senantiasa tanpa kelengahan. Dengan kita seringkali mengingat ajaran luhur Guru Agung Buddha, tentu kita akan menjadi ingat apa yang semestinya diperhatikan dan apa yang semestinya dikembangkan. Di dalam kisah itu disampaikan bahwasanya Bante Mahakasapa, beliau punya kemampuan batin, bisa melihat, mengetahui tentang kemana makhluk ini akan mengalami kelahiran kembali. Dan ini bukanlah menjadi hal yang penting di dalam perkembangan Dhamma. Maka Guru Buddha menyampaikan agar tidak mengarahkan perhatian ia kepada hal itu. Artinya apa? Sebagai siswa-siswa yang masih berlatih, tentu sebisa mungkin hal-hal yang tidak penting, sebisa mungkin tidak diperhatikan. Kerjakanlah apa yang semestinya Anda kerjakan. Jagalah kewaspadaan Anda, jagalah perhatian Anda yang baik, supaya hal yang terbaik hadir di dalam kehidupan Anda. Semoga di pagi yang baik ini, keberkahan selalu menyertai Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, bahagia sejahtera, maju di dalam praktek Dhamma. Semoga yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sehat. Semoga yang saat ini sedang menghadapi kesusahan, semoga kesusahannya pun juga dapat teratasi. Para dewa, para makhluk, serta sanak keluarga yang telah tiada, yang masih membutuhkan jasa kebajikan, semoga mereka pun juga ikut berbahagia. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.